Inilah kisah tentang sebuah peradaban dari sudut pandang arsitektur bangunan. Dan lebih dari itu, ini adalah kisah tentang sebuah bentuk sederhana yang diam-diam mengubah sejarah. Islam. Dan hari ini, lebih dari 1000 tahun sejak Kolosseum dibangun, Al-Quran yang dibawa Rasulullah itu masih terjaga, masih dibaca, masih dihafal. Dan ini dia, orang-orang yang menjaga kalam itu, anak-anak hebat, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang memilih jalan hidupnya untuk Islam, untuk Rasulullah, untuk Al-Quran. Inilah mereka, para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tahfiz Durratul Ummah. Semoga dengan cara seperti ini, anak-anak yang depan ini punya hujah untuk mengajak kita semua, para orang tua mereka, untuk masuk ke surga bersama mereka. Punya hujah untuk memakaikan mahkota kepada kita kelak, karena kita selalu mendampingi mereka setiap mereka menghafalkan Al-Quran. Semoga kelak mereka lah yang akan membangun peradaban baru untuk melahirkan, mewujudkan kembali, mewujudkan generasi Islami pembangun peradaban. Itu kitab yang dihafalkan oleh mereka adalah kitab Arba'in An-Nawawi min ghairi hailin. Ketika aku sakit, Engkaulah dokter pertamaku. Ketika aku tak bisa, Engkaulah guru pertamaku. Ketika aku lahir, Engkaulah cinta pertamaku. Abi, Engkau berangkat sebelum matahari menyapa, mencari rezeki di tengah hiruk-pikuk dunia. Kembali dengan senyum, meski tubuh lelah, menyemangatiku sambil berkata, teruslah belajar nak. Engkau rela bangun sebelum fajar, menggandeng tanganku di dinginnya pagi, menyusuri jalan menuju masjid. Terima kasih Abi, telah menjaga keluarga kita, memberi cinta tanpa batas. Dan ini adalah fondasi besar yang telah menjadi akar bagi bangkitnya sebuah peradaban Islam, insya Allah. Kami telah menelusuri arsip, menyusuri gurun, bahkan menembus lorong-lorong sejarah untuk menghadirkan liputan ini. Mari kita mulai dari wilayah yang dulu disebut sebagai pusat dunia, Samara, Irak. Kami berada di tengah gurun Samara. Di belakang saya berdiri sebuah struktur luar biasa, menara spiral Masjid Agung Samara. Arsitektur yang hebat tidak mungkin lahir tanpa fondasi intelektual yang kokoh. Jadi ketika kita melihat keajaiban dunia seperti Masjid Agung Samara atau Istana Al-Khaidir, ingatlah, mereka bukan muncul dari kekaguman semata, tapi dari perhitungan, eksperimen, dan cita rasa ilmiah yang ditumbuhkan di tempat seperti Baitul Hikmah. Perjuangan untuk kembali membangun sebuah peradaban Islam, perjuangan untuk kembali membumikan Al-Quran, perjuangan untuk melanjutkan apa yang telah Rasulullah contohkan. Dan untuk itu, tolong Umi Abi, ridhoi kami untuk membangun lingkungan Islam dan menciptakan peradaban. Salah satunya adalah dengan membangun atau menciptakan teknologi dan bangunan baru, sebagaimana Islam pernah berjaya di masa lalu. Semoga Allah menjaga kita semua
menguatkan hafalan kami, menguatkan pemikiran kami, dan menjadikan kami sebagai generasi yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Semoga kami bisa membangun manusia dan membangkitkan dunia dengan cahaya Islam. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli qiraatil Qur'an wa ahli birril walidain wa ahli taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhaid. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Umi Abi, mencetak generasi itu adalah bagian dari pahala investasi bagi kita. Benar nggak? Itulah pahala yang mana anak kita ini nanti akan mengajar. Kemudian yang diajarkannya akan mengajar lagi. Yang terus sampai bertahun-tahun. Terus sampai banyak cucu, sampai terus ke bawah. Pahala investasi bagi kita. Pahala investasi bagi Umi Abinya. Kami dari Yayasan Dot Ummah membutuhkan kerjasamanya dari Umi Abi untuk kita sama-sama bergerak membangun dan mewujudkan generasi ini, generasi Islam pembangun peradaban.